Mesir dulunya pernah menjadi negeri Syiah. Pada abad ke-10, dinasti Fatimiyah menganut Syiah Ismailiyah berhasil menguasai Mesir. Mereka mendirikan kota Kairo sebagai pusat kekuasaan. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti kecil dengan pengaruh yang sangat kuat, berdirinya sebagai poros kekuatan dari kekuatan Abbasiyah. Motif utama berdirinya dinasti Fatimiyah adalah ketika dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Melemahnya Abbasiyah juga memicu pemberontakan kelompok-kelompok yang merasa tertindas, serta memberi ruang bagi kelompok Syiah untuk melakukan aktivitas politik. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipelopori oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Dengan legitimasi klaim keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan penguasa dunia Islam saat itu yang berpusat di Baghdad. Sejak awal kekuasaannya, Fatimiyah memiliki kekuatan besar, berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis dan membangun reputasi yang kuat. Kota-kota seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem yang sebelumnya berada di wilayah dinasti Ihdiyah akhirnya jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah. Setelah itu mereka menjadikan Kairo sebagai ibu kota kekhalifahan. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, salah satunya didirikannya Universitas Al-Azhar. Pengembangan dan pengkajian ilmu tidak hanya berlangsung di Universitas Al-Azhar, tetapi juga di lembaga-lembaga lain seperti Dar Al-Hikmah yang dibangun oleh Abu Al-Mansur di Kairo. Dar Al-Hikmah merupakan salah satu akademi yang memiliki perpustakaan besar atau Dar Al-Ilm dengan koleksi buku yang beragam hingga mencapai jutaan eksemplar. Dukungan penuh pemerintah terhadap lembaga-lembaga ilmiah tersebut menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat. Perkembangan kedua yaitu ekonomi dan perdagangan. Pemerintahan Fatimiyah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menstabilkan harga komoditas. Mesir pada saat itu menjadi pusat pertukaran barang antara Asia dan Eropa. Harga barang kebutuhan pokok relatif rendah, sehingga masyarakat merasa sejahtera. Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan dinamisme budaya yang melampaui Irak dan wilayah lainnya. Hubungan dagang dengan masyarakat non-muslim terjalin dengan baik dan aman. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang politik. Sistem pemerintahan dinasti Fatimiyah pada umumnya mirip dengan sistem pemerintahan Persia kuno yang juga dipraktikkan pada masa Abbasiyah. Struktur militer dan pemerintahan dinasti Fatimiyah yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama, Amir, yang terdiri atas perwira tertinggi dan pengawal khalifah. Kedua, para perwira istana, termasuk ulama dan pegawai khusus. Yang ketiga, para pemimpin unit-unit tertentu yang memiliki nama beragam seperti Hafiziyah, Juyusiyah, Suduniyah, atau nama-nama yang diberikan langsung oleh para khalifah. Yang keempat, kemajuan dalam bidang sosial. Saat dinasti Fatimiyah masuk di Mesir, penduduk setempat terdiri dari kaum Kipti atau Kristen dan Ahlus Sunnah. Mereka hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati, sehingga hampir tidak terjadi konflik antar agama atau antar suku. Masyarakat Mesir pada era Fatimiyah terdiri atas beberapa golongan, yaitu Sunni dan Syiah, orang-orang Afrika, al-Dimah atau orang Yahudi dan Kristen, orang Turki, dan kaum Sudan. Yang kelima, kemajuan bidang seni dan arsitektur. Kemajuan ini terlihat jelas pada dekorasi dan arsitektur istana. Ciri kemajuan arsitektur Fatimiyah terlihat dari Masjid Agung Al-Azhar dan Masjid Agung Al-Hakim. Khalifah juga bekerja sama dengan arsitek Romawi dalam pembangunan 3 gerbang raksasa di Kairo. Semua ini merupakan peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah.
Yang keenam, kemajuan dalam bidang administrasi dan militer. Administrasi dinasti Fatimiyah secara garis besar tidak berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah pada awalnya mengalami kemajuan, namun kemudian mengalami kemunduran. Faktor internal kemundurannya antara lain adalah: yang pertama, kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan antara faksi militer dan pembagian wilayah. Yang kedua, lemahnya sistem imamah, sehingga suksesi khalifah tidak jelas. Kelemahan ini memunculkan berbagai sekte Syiah. Yang ketiga, ambisi suku-suku pendukung untuk menguasai dinasti. Awalnya, Fatimiyah diterima luas karena sikap toleran, tetapi fanatisme golongan memicu huru-hara di banyak wilayah. Kemudian, dari segi faktor eksternal, pada masa Khalifah Al-Mustahil, perang salib meletus dan wilayah Fatimiyah diserang pasukan Kristen. Kemudian, yang kedua, penaklukan Saljuk atas Baghdad melemahkan pengaruh Fatimiyah. Dan yang ketiga, pada masa Khalifah Al-Azid, keadaan makin kritis hingga Salahuddin Al-Ayyubi turun tangan mempertahankan Mesir. Pada tahun 1171 Masehi, ia mengambil alih kekuasaan, mendirikan dinasti Ayyubiyah yang bercorak Sunni, sekaligus mengakhiri pemerintahan Syiah Fatimiyah.